Sosok Samuah, janda yang bunuh pria beristri karena takut suara rintihan didengar warga. Inilah sosok Samuah berusia 46 tahun yang membunuh pria Parubaya berinisial S di Sampang, Madura. Pada Selasa 11 Februari 2025 pagi, pria Parubaya berinisial S ditemukan tergeletak tak bernyawa di sebuah lahan kosong di Desa Tebana, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura. Mengenakan kemeja coklat dan sarung motif garis-garis, jasad pria tersebut dalam kondisi tengkurap. Ketika pertama kali ditemukan oleh warga, pria itu sudah dalam keadaan meninggal dunia. Adapun S diketahui merupakan warga setempat. S ternyata dibunuh oleh seorang janda bernama Samuah berusia 46 tahun. Kepada polisi, pelaku memberikan sejumlah pengakuan seperti berikut ini. Berdasarkan keterangan pelaku, korban dibunuh pada Senin 10 Februari 2025 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat di rumahnya. Pada saat itulah pelaku keluar dari kamar mandi yang lokasi kamar mandi berada di luar rumah. Pelaku pun kemudian masuk ke dalam rumah, namun korban mengikuti pelaku hingga masuk ke dalam rumah. Korban dengan pelaku ini memiliki hubungan asmara, ungkap Kapolres Sampang AKBP Hartono pada Rabu 12 Februari 2025. Saat di dalam rumah, korban hendak melakukan hubungan asmara. Namun ketika itulah pelaku tidak mau hingga akhirnya korban terjatuh dan kepalanya terbentur ke jendela. Korban sempat bersuara tapi pelaku khawatir terdengar oleh warga sehingga mulut korban pun disumbat dengan baju milik anak pelaku hingga meninggal dunia, jelas AKBP Hartono. Pengakuan pelaku ini sempat diajak menikah tapi tidak mau karena korban memiliki istri. Lanjutnya, malam itu pelaku pun merasa kebingungan hingga tidak bisa tidur. Pelaku kemudian berinisiatif untuk membuang jasad korban di samping rumah pada keesokan harinya, yakni Selasa 11 Februari 2025. Setelah jasad korban dibuang oleh pelaku, warga pun sempat geger. Lokasi korban dibuang yakni lahan kosong tak jauh dari kediaman pelaku atau berjarak sekitar 3 meter, paparAKBP Hartono. AKBP Hartono mengatakan setelah dilakukan proses penyelidikan, hasilnya mengarah kepada pelaku, sehingga pada Selasa 11 Februari 2025 segera dilakukan pengamanan sekaligus penyidikan. Menurutnya pelaku juga telah mengetahui perbuatannya. Ia menyebut memang tak ada luka senjata tajam di sekujur tubuh korban. Pasalnya, korban sebelum dibunuh sudah terjatuh dan kepalanya terbentur jendela.